Bab selanjutnya perkara inabah, langsung andung tutup. Tadi disebutkan tawajuh, artinya mengarah, tobat arahkan. Itu dilakukannya oleh kaum khusus, bukan tobat awam. Di antara yang khusus, Akashasha Al-Kawas, yang selalu menjalani hidup mereka dalam cakrawala sesungguhnya. Kedua mataku tidur, tapi hatiku tidak tidur. Yang kedua, mereka meninggalkan segala hal yang berhubungan dengan semua yang selain Allah. Larinya sudah ke itikad, yang menjadi tabir dalam hati mereka, dalam sir rahasia mereka, dan dalam bagian paling tersembunyi dari diri mereka. Mereka yang menyingkirkan semua yang selain Allah dari kedalaman jiwa mereka, supaya nggak syirik deh, dan melemparkannya ke dalam lembah ketiadaan. Syirik lemparkan ke ilah. Mereka selalu membiasakan diri merasakan hubungan mereka dengan Sang Nur Al-Anwar. Karena itu Allah berfirman, Syad 38:30. Potongannya aja ya. Nikmal addu innahu awwab. Dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia banyak kembali kepada Allah, itu awwab. Itu sudah masuk wilayah yang disebut inabah, awwab. Mereka selalu berjalan di sekitar poros amalannya. Al-lub, aubah, al-lub, terdalam. Ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, merupakan pembaruan yang dilakukan manusia terhadap dirinya sendiri, diganti, dibarui secara berkesinambungan. Kembalinya manusia kepada kejernihan. Kira-kira gitu. Yang sejati, yang paling jernih sebenarnya, kebersejalinan dengan fitrah pada dirinya setelah ia menghadapi berbagai penyimpangan karakter dan kondisi internal pada masing-masing kehidupan tingkatannya. Ini menyangkut beberapa hal. Satu, penyesalan dari dalam, bukan di pikiran, hati. Kedua, mengingat semua kesalahan masa lalu dengan getar ketakutan belakang. Ketiga, menghilangkan kejoliman mendukung kebenaran, baik di belakang maupun yang akan ke depan. Keempat, menunaikan semua kewajiban tanggung jawab seraya menajamkan pandangan tanggung jawab lain yang muncul kemudian, yang akan muncul. Kelima, mengisi kekosongan yang terjadi disebabkan kesalahan-kesalahan berbagai kekeliruan yang terjadi dalam ruh dengan ibadah taat. Itulah yang disebut rangkaian hijib munajat di malam hari. Orang kalau di sini dia terus tidak menghilangkan qiyamul lail. Keenam, bagi kalangan Al-Kawas sebagai Akhash Al-Kawas, menyesal mengisi kehidupan yang berlalu tanpa zikir, pikir, syukur, ratapan, rintihan, getaran yang dapat disusupi maksud lain tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala dalam perasaan selalu ada. Akhirnya naik ke pikiran. Jadi sesungguhnya seseorang yang di saat melakukan taubat yang sesungguhnya sampai inabah, tidak lagi meratap, tidak lagi merasakan sakit atas kesalahan-kesalahan apapun itu, karena dia sudah sadar puncak kepada ekstasinya. Tidak menyesali kekeliruan, bukan arti kata tidak pernah berbuat keliru. Itu buktinya. Tidak merasa jijik, memandang hina terhadap kesalahan, tidak khawatir bahwa dirinya mungkin akan kembali terjatuh dari jalan yang lurus, walau apapun penyebabnya, disebabkan jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak berpikir ke situ lagi. Serta tidak berusaha untuk melepaskan diri dari kesalahan dan kekeliruan dalam penghambaan untuk Allah. Ubudiyah lillah, karena kepura-puraan yang dilakukannya dalam beribadah. Siapapun yang melakukan semua itu, maka tobatnya, kalau masih terasa itu, tobat antum bukan inabah, turun lagi ke bawah. Jadi kalau disebut nasu yang menjadi simbol tobat sejati, Maulana Jalaluddin Rumi menyampaikan syair sebagai berikut. Wah, Rumi nih, Rumi aja lah.
tabat ilallah bitaubat hakikiyat lan afal dalika hatta tanfasil al-ruh an al-jasadi laisyai ba'ud bukui al-karitat ya'ud illa al-halaq wal qatar illa al-haymair. Aku sudah bertobat kepada Allah dengan tobat sesungguhnya. Aku tidak lagi melakukannya sampai ruh berpisah dari jasad. Berat ya. Aku tidak lagi melakukan sampai ruh berpisah dari jasad. Tidaklah ada yang setelah terjadinya petaka itu kembali kepada kebinasaan dan bahaya selain keledai. Illa al-himar. Ya, kalau ada kesalahan kembaliannya ke keledai, enggak ke badan. Oper talkin. Apa namanya? Oper talkin. Nah, nanti ada ustadz yang ngobati pakai kambing. Antum sudah membid'ahkan. Ayo. Badah ayam. Rapalannya aneh. Bukan gak ada dasar. Bukan gak boleh. Jangan dulu mudah membid'ahkan. Ya, taubat memang merupakan sebuah sumpah, janji, keteguhan. Mempertahankan taubat adalah perjuangan berat, harus punya tekad. Siapapun yang menjaga akar taubat sampai puncaknya dan teguh sampai makomatnya, terus berpegang padanya, maka derajat itu sudah disebut syuhada. Apa? Syuhada. Itulah yang disampaikan oleh Syahidul Awabin sallallahu alaihi wasallam. Siapa Syahidul Awabin? Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Beliau juga menyampaikan bahwa siapapun yang tidak sepenuhnya membebaskan diri dari dosa dan kesalahan, maka sebanyak apapun orang itu bertaubat, maka sebenarnya dia sedang bergurau di ambang gerbang yang dituju oleh orang-orang yang bertaubat. At-taubabun dan al-awabun. Jangan diledek taubat itu. Ya, sungguh tidaklah baik jika ada yang berkata, aku takut jahanam. Antum takut jahanam, tapi ia tidak menghindari dosa. Atau antum berkata, aku merindukan surga, tapi ia tidak mau beramal soleh. Atau berkata, aku mencintai Rasulullah SAW, tapi dia meremehkan sunnah nabawiyahnya. Demikian pula halnya menjadi sulit menerima keikhlasan. Orang-orang yang selalu melanggar janji, menghabiskan hidup mereka untuk melakukan dosa. Karenanya taubat yang mereka lakukan hanyalah taubat di bibir saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa taubat mereka hanyalah semacam pemberhentian sejenak dari perbuatan maksiat dan pemberontakan kita. Jadi destinasi pertama bagi seorang salik dan makom pertama bagi pencari kebenaran adalah destinasinya masuk kedua taubat. Sementara makom kedua bagi mereka adalah inabah. Kita selalu menunjukkan sikap hormat kepada tindakan inabah yang dilakukan para pendahulu ulama kita yang telah menjadi akar adab tradisi yang diikuti oleh mereka dalam bentuk keikutan sertaan daripada amalan-amalan mursyid dimanapun. Sebagaimana halnya di dalam taubat, terdapat aktivitas mengarahkan perasaan, pikiran, perilaku dari berbagai pelanggaran arah kepatuhan dari pembangkangan sudah jelas. Karena itu ada 3 cara mengarahkan tawajuh tadi. 1, taubat adalah berlindung kepada Allah karena takut dari hukumannya, masih dangkal. 2, inabah adalah fana di dalam Allah dengan keinginan untuk menjaga berbagai makam al-maqamat dan derajat al-darajatun. 3, aubah adalah menutup diri dari semua selain Allah. Jalan pertama sudah jelas. Semua mukmin, semua yang mereka adalah firman Allah. An-Nur ayat 24 ayat 31 dibaca. Itu udah tinggi.
Udah mencakup 3. Tobat, inabah, aulah. Ada di An-Nur surat 24 ayat 31. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورة النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan-pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka,
atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Jadi jalan pertama dari praktek taubat, jangan tetap di situ. Wa tubu ilallahi jami'an wal mu'minun la'alakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Jadi tobat kedepannya itu kamu harus bisa apa yang akan terjadi. Sebelum terjadi, tundukkan pandangan kamu. Jangan pas kebetulan nih, kapan lagi melihat itu. Jadi tobatnya masih tobat pertama. Menaikkan. Jalan kedua adalah ciri khas orang aulia, kaum al-muqarrabin, kaumnya, yaitu orang yang melakukan ibadah berdasarkan prinsip. Apa prinsipnya? Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kalian, anibu inaba, kepada Rabb kalian. Jumlah 4 tadi kan, yang penghujungnya apa? Ujungnya dari inaba. Waja'a biqalbi munib, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Hati Kaf 53:3 itu dasarnya. Kemudian jalan yang tinggi 3. Ini tetap milik para nabi, para rasul. Semboyannya apa para nabi dan rasul dalam pengertian taubat yang tertinggi ini? Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di Shad 38 ayat 44. 4 prinsip, seimbang prinsipnya. Apa itu? Nimal abdu innahu awwab. Dialah sebaik-baik hamba. Antum sebaik-baik hamba. Berat. Awwab. Sesungguhnya dia amat taat. Awal kita taat aja. Jangan awal, tapi awal aja. Ini adalah penghargaan dan kemuliaan ilahiyah terhadap umat Muhammad. Itulah sebabnya taubat saja tidak cukup, bro. Betul kan? Nah, harus ada realisasinya. Bagi mereka yang selalu dalam kebersamaan dengan Allah disebut sudah bertobat, nama derajat antum makomatnya bisa disebut ma'iyatullah. Di setiap saat dengan Allah, maka hati antum berdegup, takut berbuat dosa dimanapun mereka berada dan seperti apapun kondisi kita. Selain mereka merasakan perasaan kehadiran Allah, meski hanya sesaat. Itulah sebabnya kita hanya dapat memahami sabda Sang Sayyidul Anam Muhammad Rasulullah SAW, wala innani astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaum wahid syaba'in au ma'iyatan maratan. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam satu hari 70 atau 100 kali. Nabi lah kita pas kesandung batu astagfirullah, betul kan? Nabi 100 kali, Pak. Jadi dengan memahami perspektif ini, mudah-mudahan para penterapis ternyata taubati dulu diri antum. Dari sisi lain kita akan bisa mengerti dalam gimana cara memperbaiki umat. Kita dapat melihat bahwa taubat adalah jalan ditempuh oleh mereka yang tidak mengetahui. Apa aja, nggak tahu obat, ya apa aja, nggak tahu persoalan. Al-Qurb untuk penterapis dekatkan. Al-Ma'iyah bersama Allah, karena orang yang selalu menjalani hidup mereka di dalam cakrawala Al-Qurb, kedekatan.
selalu menganggap bahwa tindakan kembali kepada Allah yang maha menguasai dari setiap aktivitas kita, maha mengawasi segala yang mereka ketahui, dan sekaligus maha dekat kepada mereka dibandingkan apapun juga mereka. Dan pengertian kaum awam sebetulnya dalam taubat itu kealpaan. Akan tetapi martabat semacam ini bukanlah martabat yang dimiliki para ahli wahdat al-wujud ya. Bukan ya, hati-hati. Nggak ada konsep itu. Melainkan milik para ahli wahdat al-syuhud. Apa? Wahdat al-syuhud, bukan wahdat al-wujud. Jangan kejat, tapi kesyuhud. Martabat ini lebih tinggi dari keduanya. Baik tobat secara kasyaf, tobat secara ma'iyah, syuhud. Sebab martabat ini adalah milik mereka yang berjalan di bawah naungan mishkat. Apa mishkat? Cahaya lentera, nur Muhammad, sunnah Muhammad SAW. Bagi orang yang belum mampu mencapai martabat ini, akan mengucapkan berbagai kata ekstasi yang tidak jelas. Mereka itulah orang-orang yang tenggelam dalam semesta, at-tabaiyah, dan hilang dalam entitas al-wujud. Maka mereka tidak mampu pula berbicara tentang al-aud, al-inabah. Terlebih di penghujung dari makam-makam ini, Allahumma ja'alna minal ladina amanu wattaqahu wa amilu sholati innakum ghafurur rahim. Wahai Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang beriman, bertaubat, berbuat soleh. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Limpahkanlah selalu selawat salam kita kepada Nur Muhammad, Sayyid Al-Mursalin, dan kepada segenap keluarga, sahabat, semuanya. Itulah dalil inabah. Kembali dengan bertaubat berdasarkan firman Az-Zumar 54 tadi, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan kembalilah kepada Rabb kalian, berserah dirilah kepadanya dengan mentaati perintahnya. Karenanya dalam ayat tadi Allah Ta'ala memerintahkan namanya untuk kembali kepadanya. Diawali dengan ikhlas, taubat, amal. Itu inabah. Hal ini menunjukkan bahwa inabah merupakan perkara yang dicintai, sehingga termasuk ke dalam definisi ibadah. Insya Allah karena waktu juga besok kita masuki amalannya disebut isti'anah. Amalan inabah itu namanya isti'anah. Ini udah praktek secara tibun. Arti isti'anah adalah pertolongan. Dalil isti'anah adalah Al-Fatihah. Ya. Akan nabudu wa iyyaka nasta'inu. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Sebelum tutup, Anda sampaikan dulu tafsir ini untuk supaya besok lebih nyambung. Diriwayatkan dalam hadis, Ida asta'anta fasta'inu billahi. Apabila Anda memohon pertolongan, maka memohonlah pertolongan kepada Allah saja. Tidak melalui obat, tidak melalui istighfar. Wah, bingung. Istighfar untuk antum. Ayat tadi merupakan dalil bahwa di antara jenis isti'anah, pertolongan memohon kepada Allah pada puncak tibunnya, meminta pertolongan, ada yang tergolong ibadah. Jadi kalau antum sudah sampai isti'anah, hanya mengandalkan tauhid semurninya, maka antum ibadah itu sudah lebih tinggi dari kaum kawas. Penjelasan dalilnya didahulukan dengan iyyaka. Artinya sebelum. Sebelum apa? Nasta'in. Ini menunjukkan pembatasan dan pengkhususan. Karena di dalam kaidah ilmu sastra Arab, begini, ya. Ilmu al-ma'ani wal bayan. Nah, pusing deh. Disebutkan bahwa mendahulukan sesuatu yang haknya diakhirkan menunjukkan faedah pembatasan dalam bahasa Arab. Ya. Pada asalnya susunan jenis kalimat yang terkait dengan ayat tadi adalah didahulukan amil dan ma'mulnya, yaitu nasta'inu iyyaka. Sedangkan pada ayat tersebut ma'mulnya didahulukan amilnya. Hal ini menunjukkan pembatasan bahwa ibadah isti'anah, pertolongan kepada Allah, hanya boleh ditujukan kepada Allah saja. Dengan demikian tidak boleh memohon pertolongan yang sampai tingkatan beribadah, menyembah. Menyembah beda lagi.
kepada selain Allah apalagi. Karena menyembah sering masuk pikiran. Adapun dalil kedua, hadis At-Tirmidzi dan Ahmad bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ida asta'anta fasta'in billahi." Apabila antum mohon pertolongan, maka memohonlah pertolongan kepada Allah saja. Alasan pendalilannya, Rasulullah memerintahkan kita bahwa kita tidak hendak memohon pertolongan, agar memohon pertolongan kepada Allah saja. Karena perintah isti'anah billah, yaitu kalimatnya asta'anta fasta'in billahi. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ini disebutkan dalam konteks jawabu syar'i dari kalimat syarat yang disebutkan sebelumnya, yaitu apabila kamu mohon pertolongan, hal ini mengandung makna pembatasan. Dengan demikian makna hadis tadi, jika antum hendak memohon pertolongan, maka janganlah antum memohon pertolongan kepada siapapun, sifat apapun, selain apapun, hanya kepada Allah. Jadi dapat disimpulkan di sini jatiyahnya harus sudah duduk. Di sini belum sampai, itu yang disebut isti'anah. Ada tergolong sebagai ibadah, maka ibadah itu sudah sampai puncaknya. Yang dicintai, hubullah kepada Allah, karena harus ditujukan hanya kepada Allah saja. Dengan memperbanyak istighfar, maka antum akan naik di istighfari. Paham? Udah deh, jangan dilanjutkan dulu ini. Ini besok nasta'inunya saja. Dimana antum merasa di istighfari. Berat. Wabillahi taufiq hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat. Tadi langsung antum sampaikan kepada makomat kelompok inti, ya. Sudah sampai ke mursalnya begitulah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.